Episode dimulai di malam itu terlihat nenek Kalyani yang sedang berada di dalam kamar sambil memegangi pas foto dan mencoba meraba-raba. Ia memandanginya yang tak lain foto Anandi. Di situ nenek Kalyani merasa sangat sedih sekali karena kini Anandi sudah tidak bersamanya lagi. Nenek Kalyani sungguh sangat merasa kehilangan Anandi guys, karena gadis yang ia urus dari kecil kini harus berada jauh dengannya. Di sisi lain di malam itu Sip yang sedang bersalin memakai baju tidur dan berencana untuk memulai malam pertama dengan Anandi. Sip memanggil-manggil Anandi, namun di situ Anandi tak menjawab. Sontak Sip langsung bingung karena Anandi. Dengan perlahan Sip langsung membukakan pintu kamarnya dan mencoba mengintip Anandi. Pantas saja saat ia memanggil Anandi tidak menjawab karena di situ Anandi sudah tertidur guys. Sip pun langsung mendekati Anandi dengan rasa ragu. Sip mencoba menyentuh tubuh Anandi dan mencoba merabanya dengan tatapan yang sangat tajam. Sip langsung menyelimuti Anandi, lalu Sip duduk di samping Anandi sambil memandang-mandang Anandi. Namun saja tak lama kemudian dikagetkan dengan suara alarm yang begitu banyak. Sip berpikir sambil tersenyum, mungkin itu semua ulah Anandi. Sip pun langsung mencoba mengabadikan kekonyolan yang Anandi lakukan. Sambil tersenyum, Sip sangat merasa bahagia sekali mempunyai istri secantik Anandi. Di sisi lainnya, di kediaman nenek Kalyani, malam itu Sumitra dan Gehna sedang memasak. Dengan tiba-tiba di saat Sumitra sedang membawa gelas tersebut terjatuh. Gehna pun langsung terkejut dan menghampiri Sumitra dan menanyakan ada apa. Saat itu Sumitra sedang teringat akan Anandi yang kini sudah tak lagi tinggal bersamanya. Sumitra selalu kepikiran apakah Anandi di rumah barunya merasa bahagia. Tentu saja Gehna meyakinkan Sumitra bahwasanya Anandi pasti baik-baik saja dan sudah pasti Anandi bahagia di kehidupan barunya. Namun Sumitra mengatakan bahwa tak hanya itu saja yang ia pikirkan. Sumitra memikirkan keberadaan Jagdis yang selama ini tak pernah berada di rumah. Lalu Gehna pun langsung mencoba menenangkan Sumitra dan meminta agar Sumitra tetap optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat di pagi hari Anandi terbangun dari tidurnya, ia langsung terkejut saat ruangan kamar sudah cukup indah dengan hiasan. Saat Anandi menoleh ke sebelah kanan, Anandi terkejut melihat Sip yang tidur di atas kursi. Anandi pun yang mendengar ada suara alarm di tangan Sip. Anandi mencoba mendekati Sip dan langsung mematikan alarm tersebut. Saat Anandi hendak mematikan alarm tersebut, tiba-tiba saja Sip terbangun. Tentu saja di situ Anandi merasa malu. Anandi berjalan untuk mencoba mengaca. Sip tambah cinta aja tuh sama Anandi. Sip masih saja terus-terusan memandangi Anandi. Sip terus memandangi Anandi sampai-sampai saat itu Anandi merasa malu sekali. Karena itulah hari pertamanya saat bangun tidur ada lelaki di hadapannya. Anandi berjalan untuk mencoba bercermin. Sip tambah cinta aja tuh sama Anandi. Sip masih saja terus-terusan memandangi Anandi. Sampai di saat Anandi sedang menyisir rambutnya, Sip mencoba mendekati Anandi. Di situ Sip mulai memegang-megang tubuh Anandi. Dan Sip langsung memberikan kejutan kepada Anandi, yang tak lain kejutan tersebut adalah foto keluarga nenek Kalyani. Tentu saja Anandi langsung merasa kagum dengan hadiah yang Sip berikan. Anandi langsung mendekati foto tersebut. Anandi sangat berterima kasih kepada Sip bahwasanya hadiah yang Sip berikan benar-benar berharga baginya. Sip kembali memegang tangan Anandi dan mencoba untuk memeluk Anandi. Sip meraba-raba pipi Anandi. Nah, sedangkan di kediaman nenek Kalyani, Sumitra dan Gehna yang sedang menyiapkan sarapan pagi. Tiba-tiba saja toples yang Sumitra pegang terjatuh kembali. Sugna pun langsung menghampiri Sumitra dan meminta agar Sumitra beristirahat saja. Di saat Anandi sedang membereskan tempat tidurnya, Anandi dikejutkan dengan hiasan bunga yang berada di bawah spray. Anandi langsung memandangi Sip dengan penuh cinta. Sip pun langsung memegang tangan Anandi dan mencoba memeluknya. Di saat Sip hendak mencium Anandi, Anandi langsung pergi dan mengambil handuk untuk segera mandi. Setelah Anandi selesai mandi, saat Anandi hendak mengeringkan rambutnya di hadapan kaca, Anandi terkejut melihat Sip sudah ada di belakangnya. Dan Sip pun langsung memeluk Anandi dari belakang. Lalu saat Sip akan memulai malah ada telepon dari Gehna.
Setelah Gehna menutup teleponnya, Sip kembali memeluk Anandi dan meraba-raba tubuh Anandi kembali dengan tatapan yang sangat bikin Anandi deg-degan guys. Sip mencoba mendekatkan bibirnya ke arah bibir Anandi, namun dengan tiba-tiba saja Minu mengetuk pintu kamar. Tentu saja itu menggagalkan niat mereka berdua. Anandi langsung membukakan pintu dan memberi hormat kepada Minu. Minu mengajak Anandi untuk sarapan bersama. Ya, tentu saja mereka gagal lagi guys. Sip berkata kepada Anandi bahwasanya biarkan saja malam pertama kita gagal karena masih ada malam kedua, kata Sip. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.